Shalom semuanya, bagaimana kabarnya? Tentunya kita sama-sama mengucap syukur bahwa hari baru ini kita bisa ada, kita bisa menghirup udara, dan kita sama-sama untuk datang ke hadirat Tuhan. Mari kita angkat pujian kita, angkat ucapan syukur kita. Terima kasih Tuhan. Berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu nyatakan jalanmu.
dalam setiap langkah kami, dahulu, sekarang, dan selamanya. Engkau tetap baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, tidak henti-hentinya kami ucap syukur Tuhan, sebab Engkau baik Tuhan. Kasih setiamu kekal sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu menjadi kekuatan, menjadi rema atas setiap hidup kami Tuhan. Tuntun setiap langkah kami Tuhan untuk menjadi semakin serupa seperti gambaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kalau kita memuji Tuhan, tentunya tidak ada hentinya dan tidak ada putus-putusnya kita memuji Tuhan. Nah, hari ini aku akan bagikan sharing mengenai kebenaran yang kekal. Wow, sangat luar biasa tema hari ini mengenai kebenaran yang kekal. Nah, sebelum lanjut lagi ke pembahasan bukan bagian sharing kebenaran yang kekal, mari kita buka Alkitab kita. Kita akan baca dalam kitab Daniel 9 ayat 24. Daniel 9 ayat 24 mengatakan, 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus, untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapus kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk mengenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Amin. Haleluya. Sungguh ayat ini sangat luar biasa, di mana 70 kali 7 masa. Wow, itu benar-benar sangat mendalami dalam Alkitab ini mengenai kata-kata, dan ayat ini mengatakan 70 kali 7 masa. Itu sangat lama. Kebenaran yang kekal. Apa itu kebenaran yang kekal? Kebenaran yang kekal itu adalah sebuah kasih karunia yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kita, anak-anaknya, umat pilihan Allah, umat yang percaya akan kasih Kristus, umat yang percaya akan kehadiran Tuhan. Nah, pada hari Minggu kita mendengarkan pesan mengatakan bahwa aku adalah kebenaran Tuhan di dalam Kristus Yesus. Itu seperti halnya waktu dulu di gereja sering kita katakan, sering kita ungkapkan kebenaran Tuhan mengenai aku adalah kebenaran Tuhan di dalam Yesus Kristus. Pada hari Senin kita masih mengakui aku kebenaran Tuhan dalam Kristus Yesus. Tetapi saat hari Rabu atau sampai Kamis atau sampai hari-hari berikutnya, apakah kita masih mempercayai bahwa aku adalah kebenaran dalam Yesus Kristus? Nah, kebenaran yang kekal itu mengenai kepercayaan kita, iman kita mengenai aku kebenaran Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah sebuah kebenaran yang kekal. Nah, Anda tidak membutuhkan pewahyuan tentang betapa besarnya dosa yang Anda miliki. Anda mengetahui saat Anda berbuat dosa. Tentunya ketika kita berbuat dosa, kita tahu bahwa itu salah dan itu nggak benar, tapi kita lakukan. Lalu kita bertobat lagi, lalu kita kadang jatuh lagi dalam dosa. Jatuh dalam dosa atau tidak itu semua pilihan kita. Nah, kita tentunya sadar tentang kita jatuh dalam dosa. Iblis menginginkan Anda untuk jatuh dalam dosa. Namun Allah tidak menginginkan itu. Nah, dan saat Anda menyadari kasih karunia kebenaran
yang bersifat kekal. Kasih karunia itu bersifat kekal, bukan sementara. Karena penumpahan darah Kristus Yesus saat disalib itu kekal. Bukan hanya untuk ya udah pas waktu zaman itu aja. Tapi di sini aku akan bagikan bahwa kebenaran yang kekal itu ya mengenai kasih karunia Tuhan Yesus yang kekal. Bukan kasih karunia Yesus itu yang sementara intinya. Ketika kita menyadari kasih karunia kebenaran yang bersifat kekal, Anda akan memerintah dalam kehidupan Anda. Seperti halnya dalam Roma 5 ayat 17 mengatakan, Anda akan memerintah atas dosa, kebiasaan-kebiasaan buruk, penyakit, kekurangan, dan segala sesuatu yang mencegah Anda untuk menjalani kehidupan yang berkemenangan. Ketika kita mengetahui dan kita percaya bahwa kebenaran kasih karunia itu kekal, kita akan memerintah atas dosa itu. Kita nggak bakalan jatuh lagi dalam dosa, tapi kita bisa menghandle dosa itu. Maksudnya kita nggak jatuh lagi dan kita bisa menguasai itu. Kita akan memerintah dosa, kebiasaan-kebiasaan buruk kita akan handle bukan dengan kekuatan kita, tapi kita percaya bahwa kasih karunia Tuhan itu kekal dan kuasa Tuhan turut bekerja dalam setiap hidup kita. Intinya adalah bukan apa yang Anda lakukan yang menjadikan Anda benar, tetapi apa yang Kristus telah lakukan itu untuk Anda. Jadi intinya adalah bukan apa yang Anda lakukan itu menjadikan Anda benar, tapi apa yang Kristus telah lakukan pada saat Tuhan Yesus selesai kayu salib, itulah kasih karunia Tuhan tercurah atas hidup kita. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, kami ucap syukur Tuhan buat kebenaran yang kekal, buat kasih karunia-Mu yang kekal atas hidup kita Tuhan. Kami sangat bersyukur, kami mengucap syukur atas segala sesuatu yang Kau telah berikan pada hidup kami. Kami akan menjalani hidup kita, menjalani aktivitas kita dengan semangat lagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai di sini, sampai bertemu di lain waktu. God bless you.